Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat dan dalam keadaan baik ya. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan memasuki bab baru tentang bentuk aljabar dan operasinya. Nah, kita mau jalan-jalan dulu ya ke pelajaran yang lain. Oke, kita kan belajar bahasa Indonesia ya di sekolah, dan di bahasa Indonesia itu kan ada kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini ya, misal kita ada kata bulan. Ibu beri kata bulan, kalian bisa membuat kalimat dengan bulan adalah satelit bumi. Nah, coba kata yang lain, misalkan hijau. Kalimatnya bisa juga daun berklorofil berwarna hijau. Atau kalau kata-katanya Malang, kalimatnya bisa jadi Malang adalah nama kota di Jawa Timur. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata dalam matematika itu juga ada kalimat. Nah, kalimat dalam matematika itu seperti apa ya? Langsung kita lihat. Contoh kalimat dalam matematika. Nah, ini yang pertama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, dalam bentuk persamaan seperti ini itu bukan hanya hitung-hitungan ya, tapi ini kalau dalam matematika disebut kalimat matematika. Bisa juga seperti ini, 40 kurang dari 55. Jadi, tidak harus tanda sama dengan ya, bisa juga kurang dari atau lebih dari gitu. Atau bisa juga seperti ini, ditulis dengan kata-kata. 7 adalah bilangan prima. Nah, ini juga merupakan kalimat matematika. Dan contoh satu lagi ya, 3 ditambah A sama dengan 7. Jadi dicampur, 3 bilangan ditambah A huruf sama dengan 7. Nah, tapi ini kan kayaknya belum jelas ya, mungkin yang terakhir ini masih asing untuk kalian. Nah, makanya itu kita bisa belajar yang pertama, jenis-jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa ya? Jadi kalimat terbuka yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi kalimatnya itu masih belum jelas dia itu betul atau enggak ya. Kenapa? Karena memang belum bisa dipastikan kebenarannya karena dia memuat variabel. Variabel itu pengganti dari bilangan. Contoh ya, kita lihat yang pertama tadi. Nah, ini di contoh yang terakhir. Yang terakhir, 3 ditambah A sama dengan 7. Ini tuh termasuk kalimat yang terbuka, karena kita belum bisa memastikan 3 ditambah A itu apakah benar kalau sama dengan 7. Kalau A-nya diganti 2, ya salah, 3 tambah 2 kan 5. Tapi kalau A-nya diganti 4, jadinya betul, karena 3 ditambah 4 sama dengan 7 gitu. Jadi kan kalimat yang ini, kalimat yang terakhir ini, itu adalah kalimat terbuka, karena kebenarannya itu belum pasti. Contohnya, karena dia memuat variabel, karena ada A-nya tadi, yang A itu kan variabel. Variabel itu adalah huruf atau lambang yang lain selain bilangan yang bisa diganti dengan angka-angka yang lain gitu. Tapi kalau ada kalimat tertutup ini kebalikan dari kalimat terbuka. Jadi kalimat tertutup itu kalimat yang sudah jelas. Dia itu betul atau salah karena dia tidak memuat variabel. Jadi kalau kalimat tertutup itu misal yang contoh yang nomor 1 tadi. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu kan sudah jelas ya, kalau 2 ditambah 3 sama dengan 5 berarti kalimat itu benar. Kebenarannya itu sudah pasti. Kalau misal 2 ditambah 3 sama dengan 10, itu juga sudah pasti kebenarannya salah. Karena 2 ditambah 3 tidak sama dengan 10 gitu ya. Memang salah, tapi dia termasuk kalimat tertutup karena sudah jelas-jelas salah. Tapi kalau dia masih ada A-nya, 3 ditambah A sama dengan 7, itu bisa berarti benar, bisa juga berarti salah gitu. Jadi kalau kalimat terbuka itu kalimat yang masih mengandung variabel. Contohnya seperti ini, 12 dikurangi X sama dengan 10. Nah, 12 dikurangi X, dikurangi X sama dengan 10 itu bisa jadi benar kalau X-nya itu kita ganti 2. Kalau X-nya kita ganti bilangan lain selain 2, maka kalimatnya bisa maka kalimatnya salah gitu ya. Jadi kan yang 12 kurangi X sama dengan 10 itu bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Tapi kalau yang ini coba perhatikan. 12 dikurangi 2 sama dengan 10, sudah jelas dia itu benar. Maka dia kalimat tertutup. Paham?
Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita nih ada istilah dalam matematika. Tadi kan kita sebenarnya sudah belajar istilah dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Tapi kalau kalimat matematika seperti ini ya, jadi Ibu campur biar lengkap. Ada 12 ditambah 2x sama dengan 20. Nah, sebenarnya mereka itu punya nama masing-masing, jadi Ibu beri warna yang berbeda-beda. Yang pertama, kita uraikan dulu. Dia ada 12, ada 2, ada X, dan ada 20. 12 itu sebagai konstanta. Konstanta itu artinya bilangan yang tetap. Bilangan yang dia berdiri sendiri ya, bilangan itu sendiri 12. Kemudian ada 2. 2 itu adalah koefisien. Jadi kalau ada bilangan yang campur gini, 2x ini, 2 itu adalah koefisien. Koefisien ini adalah pengali dari variabel. Variabel itu adalah x-nya sendiri. Jadi variabel itu adalah bilangan pengganti. Variabel itu huruf atau objek lain yang bisa kita ganti. Misal, X itu kan belum pasti, jadi bisa kita ganti bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan koefisien adalah pengalinya. Jadi misal kalau kita ganti X-nya dengan 1, maka nanti yang ada di yang Ibu lingkari ini menjadi 2. Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Paham ya? Jadi koefisien itu adalah yang mengalikan. Setelah kita ganti variabelnya, kita kalikan dulu dengan koefisiennya sebelum dia benar-benar menjadi bilangan konstan. Misal, variabelnya kita ganti 4. Maka sebelum kita tulis 4, kita kalikan dulu dengan 2. Jadinya 2 kali 4 sama dengan 8. Paham ya? Jadi koefisien adalah pengali dari variabel, sedangkan variabel adalah bilangan yang belum pasti karena dia masih diwakili sama X. Sebenarnya variabel itu bilangan tapi belum tahu bilangannya berapa gitu. Nah, kemudian yang 20 dia kan juga berdiri sendiri, berarti 20 termasuk konstanta. Paham ya? Jadi bilangan yang berdiri sendiri dia adalah konstanta, sedangkan bilangan yang ada di sebelah huruf-huruf itu adalah koefisien, sedangkan yang huruf-hurufnya adalah variabel. Sebenarnya simpel sekali ya untuk dipahami gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu, coba kita sekarang belajar tentang bentuk aljabar. Jadi sebenarnya bentuk aljabar itu adalah bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Jadi kalimat terbuka itu kan tadi kalimat yang masih belum tahu kebenarannya karena dia masih mengandung variabel-variabel. Nah, bentuk aljabar itu semuanya mengandung variabel. Jadi, yang akan kita pelajari di bentuk aljabar itu semuanya adalah kalimat terbuka. Jadi, bentuk aljabar itu bentuk yang mengandung variabel. Ada huruf-hurufnya ya. Jadi, sekarang makin seru matematikanya karena tidak hanya angka, tapi kita juga belajar yang ada dengan huruf-hurufnya. Jadi nanti huruf-huruf itu juga bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi gitu. Yang kita sebut dengan operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Jadi bentuk aljabar nanti bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kalikan, atau bisa kita bagi. Contohnya seperti ini, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita nggak bisa asal menjumlah dan asal mengurang ya, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Jadi yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis saja. Suku yang sejenis itu maksudnya apa ya? Contohnya seperti ini. X ditambah X sama dengan 2X. Yang sejenis itu maksudnya suku itu ini ya. Jadi satu komponen itu namanya suku, satu bagian ini kan ada 3 bagian. Nah, satu bagian pertama dan bagian kedua itu harus sama. Variabelnya itu harus sama. Kalau X ya X, yang bisa dijumlahkan dengan X adalah yang X. Jadi, X-nya ini kan 1. Ini sebetulnya itu 1X. Tapi kalau 1 nggak perlu kita tulis. Jadi 1 ditambah 1, X-nya kan ada 1 dan 1. Kita tambahkan jadinya 2X. Paham ya? Nah, kalau yang seperti ini, Y kuadrat ditambah Y, sama-sama Y. Tapi yang satu kan pangkatnya 2, yang satu pangkatnya nggak ada pangkatnya atau pangkat 1. Jadi nggak bisa kita jumlah. Hasilnya adalah
Ya kita tulis lagi kan seperti itu, karena dia nggak bisa ditambahkan. Karena Y ditambah 3Y, Y dan 3Y itu bukan suku yang sejenis. Yang sejenis itu harus sama hurufnya dan harus sama pangkatnya. Kemudian yang ketiga, 4X dikurangi 3X. Wah, sama ya. Jadi langsung saja kita kurangkan yang koefisiennya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1 kan? Nah, 1X, tapi satunya nggak perlu kita tulis. Ingat ya, khusus untuk 1 itu tidak perlu ditulis angkanya atau koefisiennya, jadi langsung X saja. 4X dikurangi 3X sama dengan X. Kemudian yang keempat, X ditambah 2Y. Nah, ini kan jelas ya, yang 1X, yang 1Y. Nggak sama kan, berarti ya kita tulis saja kayak gini lagi, X ditambah 2Y. Karena mereka nggak bisa dijumlahkan. Paham ya? Dan coba yang terakhir, ini agak panjang. Soalnya itu yang sampai sebelum sama dengan yang pertama ini. 2X ditambah 3Y dikurangi X ditambah 4Y. Ya kita jumlahkan saja yang sama-sama saja. Jadi kan 2X itu kan pasangannya dengan dikurangi X. Jadi 2X dikurangi X. Kemudian ini cuman kita ubah posisinya dulu ya sebelum kita hitung. Kemudian 3Y ditambah 4Y. Nah, kalau sudah posisinya sudah berpasang-pasangan seperti ini, baru bisa kita hitung. 2X dikurangi X, itu kan 1X. Satunya nggak perlu ditulis, jadinya X-nya saja. Kemudian 3Y ditambah 4Y, itu kan bisa dihitung ya, karena sama-sama Y. 3 ditambah 4 sama dengan 7, jadinya 7Y. Jadi penjumlahan dari 2X ditambah 3Y dikurangi X ditambah 4Y adalah X ditambah 7Y. Jadi nggak masalah kalau hasilnya masih dalam bentuk penjumlahan seperti ini, karena mereka memang tidak bisa dijumlahkan ya. Kalau berbeda tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Paham? Nah, beda lagi dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian itu meskipun berbeda, tetap bisa. Jadi A dikali B sama dengan AB. A dikali B sama dengan AB. Langsung saja kita gandengkan gitu ya. Gampang banget ya, nggak perlu dihitung. Jadi A dikali B sama dengan AB gitu. Kemudian yang ini, A dikali dalam kurung B tambah C. Nah, kalau seperti ini, ingat ya, kalau ada di dalam kurung, artinya dia ini kan langsung ya tulisnya A dalam kurung B tambah C. Artinya dia itu dikali. Kalau langsung ditulis seperti ini kan dikali. Kayak ini tadi ya, AB itu kan A dikali B. Berarti A dalam kurung B tambah C, berarti A dikali B tambah C. Di bentuk aljabar itu, kita akan jarang menuliskan tanda kali. Jadi kalau ada ada huruf-huruf yang langsung ditulis jajar kayak gini ya, langsung ditulis berurutan A, B, kemudian A, B tambah C, berarti artinya dia dikali ya, diingat ya. Nah, kalau seperti ini, A kan dikali semuanya yang ada di dalam tanda kurung. Jadi, kalian kalikan satu-satu, A dikali B, kemudian ini kan tandanya tambah ya, tambah A dikali C. Paham ya? A dikali B tambah A dikali C. Nah, kalau sudah seperti ini ya kalian kalikan, gampang banget ya. A dikali B itu AB. A dikali C itu AC. Jadi A dikali dalam kurung B tambah C adalah AB ditambah AC. Gimana? Gampang ya? Kan AB ditambah AC. Kalau di sini nanti tandanya kurang, ya berarti dikurang gitu. Ya, kalau perkalian, ini kan termasuk perkalian ya, tapi juga termasuk penjumlahan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang Ibu bilang tadi yang dikurang. Kalau sebelumnya kita harus menjabarkan satu-satu, kita bisa langsung jadi P dikali A, PA. Karena tandanya kurang, jadi di sini kurang. P dikali B, PB. Gitu. Jadi PA dikurangi PB. Coba lagi, ini yang pembagian ya. ABC dibagi C. ABC itu kan berarti A dikali B dikali C. Dibagi C. Nah, bisa kita bagi satu-satu. A dibagi C, kemudian dikali B dibagi C, kemudian dikali C dibagi C. Karena ini kan perkalian, jadi di sini tanda hubungnya juga kali. Kemudian C dikali C itu kan, C dibagi C yang terakhir ini akan 1. Habis ya, atau dalam perkalian kalau 1 kan
sama saja tidak dikalikan dengan apa-apa. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, yang tersisa hanya A dibagi C dikali B dibagi C. Nah, bisa kita tuliskan A, B per C. Kemudian, sepertinya ini salah ya Ibu ya nulisnya. Nggak boleh seperti ini. Jadi ini tetap jadi 1 ya, ini C-nya 1. Nah, gini. Kemudian ini dicoret. C dengan C. Jadinya AB saja. Wah, ternyata keliru ya, sudah dibuat videonya. Nah, seperti ini ya. Harusnya, maaf ya anak-anak, jadinya harusnya seperti ini. Kenapa C dicoret dengan C? Karena C dibagi C itu kan 1. Jadi gitu. AB dikali C per C gitu. Jadi C-nya kan cuma 1 ini. Jadi 1 seperti ini. Nah, bisa kita coret. Jadinya hanya AB saja. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah perpangkatan. Pangkat itu kalau perkalian yang berulang, jadi misalkan X dikali X dikali X sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah X pangkat 3. Jadi kalau yang tadi perkalian, kalau bilangan hurufnya beda, variabelnya beda, jadi kalau A dikali B tadi kan tinggal ditulis AB gitu ya. Tapi kalau sama, kan nggak mungkin kita tulis X, X, X gitu ya. Karena X-nya 3 kali, jadi kita tulis 3-nya di sini sebagai pangkat X pangkat 3. Gitu. Nah, kalau bilangannya sudah berpangkat, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Y pangkat 2 itu kan Y dikali Y, sebanyak 2 kali ya. Kemudian dikalikan lagi, Y-nya ada 3. Jadi kita tambah saja, tadi kan Y-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi Y pangkat 5. Atau bisa juga 5 itu kita dapat dari 2 ditambah 3. Gitu, paham ya? Nah, sekarang kalian bisa berlatih. Ini ada 4 soal. Ada 4 kalimat matematika, ada yang belum selesai juga. Nah, kalau yang sudah selesai seperti ini, langsung kalian tentukan mana yang variabel, mana yang koefisien, dan mana yang konstanta. Kalau yang seperti ini kan bisa kalian cari hasilnya. Nah, kemudian hasilnya itu bisa kalian beritahu ke ibu, ini tuh termasuk apa? Variabel, koefisien, atau konstanta, yang hasilnya saja ya, yang ininya saja. Kemudian ini juga kalian hitung, nanti ketemunya apa? Kalian tuliskan, dia itu variabelnya yang mana, koefisiennya yang mana, dan konstantanya yang mana, gitu. Ini kan sudah selesai, jadi tidak perlu. Jadi yang dihitung hanya 2, kemudian yang lainnya, cuman kalian tentukan mana variabel, koefisien, dan konstanta. Paham ya? Nah, kalau begitu Ibu akhiri. Ibu minta maaf ya, tadi ada yang salah, jadi bisa kalian ralat di buku kalian sendiri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.